Karena ayat demi ayat yang sudah saya bacakan tadi tidak pernah mengklaim bahwa Al-Quran ini menggantikan kitab-kitab sebelumnya. Tidak pernah. Jadi kalau saudara bertanya kepada teman sahabat saudara yang muslim, pasti mereka akan menjawab, katanya. Kata ustadz, kata penceramah, kata Yaya Waloni, kata Sinandar, kata si Kainama. Nah, jadi kitab katanya. Haleluya, shalom alaikum hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan, Injil kebenaran. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara hari ini? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, kita bisa melakukan banyak perkara, kita bisa melakukan banyak hal, dan termasuk kita bisa ambil bagian di ladang pelayanan, di ladang penginjilan. Karena ada banyak sekali anak-anak Tuhan di pedalaman yang melakukan penginjilan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mereka membutuhkan support kita. Mereka membutuhkan dukungan kita. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir satu hal dengan cara kritis, agar kita bisa menemukan kebenaran. Dan setelah kita menemukan kebenaran, kita bisa secepatnya untuk menuju kepada kebenaran itu. Tidak berlama-lama diam di dalam ketidakpastian. Nah, kita sering mendengar Bapak Ibu, Al-Quranul Karim turun, Al-Quranul Karim datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sebagian teman kita berkata Al-Quranul Karim menggantikan kitab-kitab sebelumnya. Benarkah demikian? Perlu kita ketahui bahwa Alkitab tidak akan pernah tergantikan oleh kitab-kitab lainnya. Nah, sebab dari Sion akan keluar Taurat, perintah, ajaran dan hukum, dan firman Yahweh dari Yerusalem. Itu tertulis dengan jelas sekali di dalam kitab Yesaya 2 ayat 3. Waktu saya masih berada di dalam agama Islam, saya tidak pernah membaca Alkitab. Dikarenakan saya beranggapan bahwa Al-Quran telah menggantikan Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, ustaz dan ustazah kami, termasuk pemuka agama dan termasuk para kiai alim ulama, itu sering mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka kitab-kitab sebelumnya itu tidak perlu lagi kita baca. Tidak perlu lagi kalian baca. Bahkan sudah dimensohkan sejak datangnya Al-Quran, sejak turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Bahkan sebagian para pemuka agama Islam, termasuk ustaz dan ustazah, sering berkata kepada kami, waktu saya masih beragama Islam nih Bapak Ibu, sering berkata bahwa Al-Quran menggantikan Alkitab. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, Al-Quran tidak pernah mengklaim menggantikan Alkitab. Al-Quran tidak pernah mengklaim menggantikan Alkitab. Pembatalan otoritas Alkitab justru akan mempengaruhi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Sekarang kita akan melihat surat Al-Baqarah ayat 106. Saya tidak mentafsirkan. Saya hanya baca Arab, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan nantinya biar Bapak Ibu sendiri yang akan berpikir secara jernih, berpikir secara akal sehat. Termasuk kalau bisa berpikirlah secara kritis ya. Surat Al-Baqarah ayat 106 di situ dikatakan, "Ma nansakh
min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan. Kalau nasakh ini Bapak Ibu digudangkan, tidak dipakai lagi artinya. Atau kami jadikan dalam kurung manusia lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di ayat yang lain Bapak Ibu, Al-Quran juga menginstruksikan, bukannya melarang saya yang beragama Islam waktu itu untuk membaca Alkitab. Jadi Al-Quran tidak pernah melarang umat manusia untuk membaca Alkitab. Tidak pernah melarang. Kalau saudara melihat di dalam surat Al-Maidah ayat 44, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, saya hanya membaca bil-lugha al-arabiyyah, lalu saya baca artinya. Dan masalah penafsiran itu bukan urusan kita. Nah, silakan Bapak Ibu saudara sendiri yang menafsirkan ayat-ayat yang sudah saya bacakan ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 44 di situ dikatakan, "Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyun wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Saya sudah membacakan Arab dan saya sudah membacakan juga arti, dan saya nanti akan saya tampilkan juga di layar HP Bapak Ibu. Saya akan bacakan satu ayat lagi Bapak Ibu dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabana alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal hujuruha qisas fama tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, satu ayat lagi, masih surat Al-Maidah ayat 46. Wa qafaina ala atharihim biyasabani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fiha huda wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya Bapak Ibu, dan kami iringkan jejak mereka dalam kurung nabi-nabi Bani Israel dan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Isa Al-Masih kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita merujuk dari ayat 46 ini Bapak Ibu, kalau di dalam Injil di situ dikatakan ada petunjuk, ada cahaya,
Jelas-jelas sangat benar, betul sekali. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Yohanes 14 ayat 6. Di ayat yang lain di sini dikatakan dan dikatakan lagi bahwa di dalam Injil itu ada cahaya. Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Nah, terang itu membicarakan tentang cahaya. Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Maka barang siapa yang berjalan di dalam aku, dia tidak akan tersandung. Kenapa? Karena ada yang menerangi jalan kita. Ada yang menerangi langkah-langkah kita, Bapak Ibu. Ada yang membimbing langkah kita sehingga kita tidak terpeleset. Sekarang saya akan membacakan 2 ayat lagi, Bapak Ibu ya. Surat Al-Imran. Di situ dikatakan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya. Kalau dia menurunkan Alkitab, Bapak Ibu, di sini di dalam kurung ditulis Al-Qur'an. Padahal kalau kita lihat dalam Bilughah Arabiyah tidak ada kata Al-Qur'an di sini. Yang ada nazzala 'alaikal kitab, yang ada tulisannya kitab. Kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, Al-Quran ini datang setelah 650 tahun Injil, baru datangnya Al-Quran. Ayat demi ayat yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu, ada tidak Bapak Ibu menemukan satu ayat yang melarang umat manusia untuk tidak membaca Injil? Yang melarang umat manusia supaya mereka tidak membaca Injil, supaya mereka tidak membaca Taurat. Satu ayat lagi. Sekarang kita melihat dalam surat Yunus ayat 94 dan 95 Bapak Ibu. Di sini dikatakan, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablika laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika kamu dalam kurung Muhammad, kalau saudara melihat tulisan dalam teks dalam bahasa Arab, di situ tidak ada nama Muhammad sebenarnya, tapi oleh penulis Al-Quran di dalam kurung ditulis nama Muhammad. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri, tafsirkan sendiri. Saya hanya baca Arab dan baca arti. Satu ayat lagi di dalam surat Yunus ayat 95 Bapak Ibu. Di situ ditulis wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin. Artinya, dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang khasirin, orang-orang yang rugi. Bapak Ibu sudah mendengarkan sendiri ayat demi ayat yang saya bacakan kepada kita semuanya. Kalau menurut Bapak Ibu semuanya, ini pertanyaan saya nih. Ayat demi ayat yang sudah saya bacakan tadi dan yang sudah Bapak Ibu dengarkan, patutkah semua orang membaca kitab suci yang tidak akan pernah tergantikan? Ya sangat patut Bapak Ibu, karena ayat demi ayat yang sudah saya bacakan tadi tidak pernah mengklaim bahwa Al-Quran ini menggantikan kitab-kitab sebelumnya, tidak pernah. Jadi kalau saudara bertanya kepada teman sahabat saudara yang muslim, pasti mereka akan menjawab, katanya. Kata ustadz, kata penceramah, kata Yahya Waloni, kata Sinandar, kata si Kainama. Nah, jadi kitab katanya, bukan sumbernya kitab suci mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka baca Arab tidak pernah baca arti.
Arab mereka baca, mereka hafal Arab dengan fasih sekali, dengan bagus, berirama, tetapi tidak pernah tahu arti yang mereka bacakan. Sehingga mereka tidak pernah tahu akan hal ini. Dan sampai detik ini mereka masih berkata bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya dan Al-Quran menggantikan kitab sebelumnya. Padahal saudara sudah mendengar sendiri yang saya bacakan barusan, tidak pernah mengklaim Al-Quran menggantikan kitab sebelumnya. Timbullah kitab katanya, kata Kainama, kata Sinandar, kata ustadz ini. Nggak usah kita lihat jauh-jauh Bapak Ibu. Bila ada teman, sahabat, saudara Bapak Ibu yang muslim, pasti ada. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Itu ada satu perintah yang wajib mereka lakukan, yang wajib mereka taati, yaitu sholat. Selesai mereka sholat, Bapak Ibu tanyakan, tahu tidak apa yang mereka bacakan dalam sholat itu? Hampir 90% umat Islam tidak tahu apa yang mereka bacakan dalam sholat itu. Hanya hafalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi coba Bapak Ibu tanyakan, apa yang sudah kamu bacakan barusan dalam sholat? Enggak tahu artinya, tetapi mereka fasih menghafal. Maka Al-Quran pernah berkata, saya pernah membaca Al-Quran Bapak Ibu waktu saya masih berada di dalam agama Islam, dan ustadz saya sering berkata, janganlah kamu sholat seperti orang mabuk. Artinya apa? Kalau kamu sholat, kamu harus tahu apa yang kamu baca. Orang mabuk kan tidak pernah sholat memang. Pulang saja mereka tidak tahu jalan. Bahkan setelah mabuk bisa-bisa tidur di paret, tidur di kandang ayam, tidur di kandang kambing. Kenapa? Karena mereka mabuk, tidak tahu arah tujuannya. Jalan sempoyongan. Makanya sekali lagi, Alkitab tidak akan pernah tergantikan oleh kitab-kitab lainnya. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita kembali, sekarang kita melihat Alkitab. Tuhan berfirman di dalam Injil Matius 24 dan ayat 35. Di situ dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku sekali-kali tidak akan lenyap. Langit dan bumi roboh, hancur dikarenakan gempa, dikarenakan bencana alam, tetapi firman-Ku tidak akan pernah lenyap. Kamu membunuh firman-Ku kamu menyalib firman-Ku, dagingnya kamu salib, tapi tidak pernah mati. Dibuktikan dia bangkit kembali. Haleluya. Beberapa orang mengatakan bahwa sebagaimana Injil membatalkan Taurat, maka Al-Quran membatalkan Injil. Namun sekali lagi, Injil tidak pernah membatalkan Taurat. Makanya jangan dengar dari katanya, tapi baca kepada sumbernya. Tidak ada yang melarang saudara untuk membaca Injil, tidak ada. Bahkan justru dianjurkan untuk bertakwa kepada Injil, karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yesus Kristus yang sempurna bukan datang untuk menghapuskan Taurat, bukan datang untuk menghapuskan hukum Taurat, bukan, namun untuk menggenapinya. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17-18 Bapak Ibu, janganlah mengira bahwa aku Yesus datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, Yesus datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya Yesus berkata kepadamu, ya di sini dikatakan, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kalau saya membaca dengan cara pandang saya, sebab sesungguhnya Yesus berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kerja pun dari Taurat sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Kenyataannya Bapak Ibu, Yesus Kristus justru menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan lebih sulit untuk ditaati dibandingkan apa yang dibayangkan oleh manusia. Yesus Kristus memperdalam arti Taurat ketika berkata, kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu
kata Yesus di dalam Matius 5 ayat 21 dan 22. Jangan membunuh, dan siapa yang membunuh dia pantas berada dalam hukuman. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raga, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin, di hadapan mahkamah-mahkamah, di hadapan konstitusi-konstitusi tertentu yang sudah ditunjukkan untuk mengadili orang-orang yang suka ngomong kasar kepada teman, sahabat, saudaranya, atau kepada orang yang tidak seakidah, seiman, seagama dengannya. Dan siapa yang berkata dungu, bodoh, goblok, dia pantas berada dalam api neraka. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, tertulis dalam Injil Matius 5, 27, 28, bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dia sudah menzinainya di dalam hatinya. Nah, hati-hati ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Injil menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat mentaati tuntutan Taurat. Karenanya semua orang layak masuk neraka. Tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Saya akan bacakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 juga. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa maut. Tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan saudara dan saya, Tuhan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu nasi Tuhan, kita patut bersyukur dan harus bersyukur bahwa Yesus Kristus secara sempurna menaati hukum Tuhan. Percayalah pada Tuhan dari kitab suci yang sebelumnya, kitab itu tidak pernah dapat dibatalkan. Seluruh firman-Mu itu benar, kata kitab Pemazmur 119 ayat 160. Seluruh firman itu benar, setiap hukum kebenaran-Mu tetap selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya apa yang saudara dengarkan pada kali ini menjadi satu pengajaran yang luar biasa, menjadi satu pencerahan yang luar biasa, sehingga saudara yang sudah berada di dalam kebenaran itu tidak bisa goyah, tidak akan tergoyahkan sedikit pun iman saudara. Dikarenakan apa? Saudara dan saya sudah berada di dalam terang yang ajaib, terangnya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara sudah berada di dalam petunjuk yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan saudara sudah berada di tempat yang tepat dan benar sekali. Tidak akan bisa dipisahkan saudara dari kasih Yesus. Maka dari itu, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Berpegang teguhlah pada janji Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Kiranya video ini benar-benar menjadi berkat bagi saudara semuanya. Silakan bagi video ini sebanyak-banyaknya, dan bila saudara ingin merepload video saya di channel saudara, saya izinkan dan tidak perlu saudara capek-capek minta izin kepada saya. Silahkan repload mana saja yang menurut saudara itu menjadi berkat bagi banyak orang. Silahkan repload video ini. Tidak perlu persetujuan saya, tidak perlu minta izin kepada saya. Mari kita menjadi pelaku firman dan mari kita bersaksi bagaimana kasih Tuhan dalam kita. Bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana hidup kita sebelumnya. Dan bagaimana hidup kita setelah percaya kepada pribadi yang bisa membawa kita ke surga, yaitu Yesus Hamasiah. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapa Yahweh, bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.